Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 5. 1 Korintus 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Inilah pembacaan firman Tuhan yang sampai pada pagi hari ini. Shalom Jojoah, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara secara keseluruhan, bukan hanya ayat 5 dari 1 Korintus 3 ini tadi, bukan hanya ayat 5 saja sebenarnya, tapi yang disampaikan kepada saya untuk disampaikan di renungan ini adalah ayat 5. Tapi kalau secara keseluruhan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 9, karena dia ada 9 ayat sebenarnya dari bagian yang pertama begitu. Di sini kita lebih menyoroti tentang bagaimana makna kepelbagaian, makna keanekaragaman, berbagai macam latar belakang, berbagai macam karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itu tidak untuk dipertandingkan, dan itu untuk disyukuri, untuk dinikmati, untuk dikembangkan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mengeluarkan lelucon atau apapun itu namanya, kenapa pendeta ini nggak sama dengan yang ini? Kenapa pertua diakon ini tidak sama dengan ini? Sudah pasti nggak sama. Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, kampungnya berbeda, motivasi menjadi pelayan juga berbeda, istri berbeda, suaminya berbeda, tentu tidak sama. Sekolah tinggi teologianya juga berbeda, skripsinya berbeda, bahkan tesisnya pun berbeda. Konteks di mana pendeta ataupun pertua diakon itu melayani juga berbeda, rungunnya berbeda semua, tidak sama konteks pelayanan di rumbun ataupun di bajemnya, kira-kira begitu. Dan tentu itu harus kita syukuri, bukan untuk dipertandingkan. Ya, tentu ini kita harus mensyukurinya sebagai keanekaragaman, sebagai alat Tuhan untuk memperkaya sudut pandang kita, pemahaman kita, perenungan kita, ya, kajian kita akan firman Tuhan yang menambah kekuatan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Jadi tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk dibuat menjadi debat kusir. Kadang-kadang kita sering sekali membuat ini menjadi arena pertandingan. Ya, sering sekali. Ataupun mungkin kita tidak lagi suka dengan pertua diakon atau seorang pendeta di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah gereja kita. Ketika ada perayaan-perayaan besar seperti itu,
kita mengundang pendeta dari luar dengan motivasi secara halus, kita ingin mempertandingkan dengan pendeta kita. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak untuk dijadikan alat. Cara penyampaian firman Tuhan itu, cara pendeta menyampaikan firman Tuhan itu tentu kan berbeda. Dan ketika kita mengundang pendeta dari luar itu hanya untuk mempertandingkannya dengan pendeta internal kita, pendeta lokal kita, sebenarnya tidak lagi punya esensi ketika diberitakan firman Tuhan dengan pendeta sehebat apapun. Jadi kita memahami dalam renungan kali ini, saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus, bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menambah sudut pandang kita. Ya, cara Tuhan. Kalau kita dengar sebuah nyanyian, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mungkin kita tahu lagu rohani yang demikian. Mungkin nyanyian ini digubah dengan motivasi sangat baik, tetapi bisa pula menuntun kita kepada pemahaman yang sangat tidak baik. Motivasi yang baik itu adalah kesatuan gereja Tuhan atau keesaan. Tapi juga berpotensi menjadi tidak baik karena beberapa hal. Yang mungkin tadi ada liriknya, ku tak pandang gereja mana. Kesatuan gereja dianggap tidak perlu memandang kemajemukan gereja. Kita sering sekali, semuanya harus satu, semuanya harus sama. Padahal hidup ini majemuk, seperti yang saya katakan tadi. Padahal kemajemukan keanekaragaman itu tadi harus dilihat, dipahami perbedaannya, dan diakui bahwa kita nggak sama. Kita berbeda dari semuanya. Dan dengan cara demikian kita bisa menerima keberadaan gereja, keberadaan konteks yang berbeda-beda di sekitar pelayanan kita. Pendeta kita juga berbeda, pertua diaken kita juga berbeda, pasangannya juga berbeda semua. Nah, lalu yang kedua tadi liriknya, asalkan berdiri atas firman-Nya. Ada masalah kompleks yang terjadi pada gereja-gereja di masa kini. Pertama, jika dalam suatu lingkungan ada 10 gereja, katakanlah satu kompleks ada 10 gereja, bisa jadi ada 11 penafsiran yang berbeda tentang firman Tuhan. Bisa jadi. Pendeta yang satu mengklaim dirinya paling alkitabiah, sementara yang lain dianggap non-alkitabiah. Yang kedua, timbul pendapat bahwa dasar keberadaan gereja adalah firman Tuhan, kita bilang. Apakah itu betul? Salah juga. Kristuslah dasar gereja, sebagaimana disaksikan Alkitab. Begitu. Bukan Alkitab, tapi Kristus yang mempersatukan kita. Saya menyetujui lirik kedua lagu ini tadi dengan catatan. Yang dimaksud firman-Nya itu bukan Alkitab, tapi Kristus, firman Allah yang hidup menjadi manusia. Itulah menjadi dasar gereja kita. Kristus apa kata Kristus yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan pelayanan di gereja kita. Hanya Yesus yang menjadi pusat dan dasar utama kita untuk mengusahakan keesaan tubuh Kristus. Dan pendeta-pendeta tidak bisa menafikan ini, tidak bisa mengesampingkan ini. Apapun itu dia dipakai untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus. Bukan Alkitab, ajaran kesamaan sejarah atau kesamaan lainnya. Sesungguhnya, renungan kita di 1 Korintus 3 ini menjelaskan hal ini, saudara-saudari. Situasi yang terjadi di jemaat Korintus adalah pertikaian, perselisihan antar kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai tokoh yang diunggulkan, sehingga saling merendahkan tokoh yang lain. Kalau kita baca, mengapa ini muncul? Kira-kira seperti itu, ya. Karena inilah ego duniawi. Ya. Inilah ego duniawi yang sedang merasuki sendi-sendi kehidupan gereja. Ya. Yang sedang merasuki. Pihak yang satu bersikap sombong dan merendahkan yang lain, sementara yang lain iri dan merendahkan diri sendiri. Gereja yang satu menganggap diri sebagai gereja paling benar, dan menganggap gereja lain tidak benar. Gereja yang lain adalah sesat, tidak punya iman, tidak punya Roh Kudus, dan asumsi-asumsi lainnya. Berikut ini mungkin, renungan ini, yang berikut ini, mungkin menjadi penyegaran kembali, penegasan kembali bagi kita. Bahwa hidup ini adalah untuk dijalani dengan perjalanan kita masing-masing. Bukan untuk dikutuki, bukan untuk disumpah serapahi. Bukan. Tapi untuk dijalani. Apapun itu ketika kita mengundang seorang pendeta, janganlah untuk dipertandingkan. Tapi untuk penyegaran kita. Karena tidak semua kapasitas pendeta sama. Dalam melayani, dalam memberitakan firman Tuhan, dalam mengajar, dalam apapun itu. Tidak semua sama. Tentu dia punya kelebihan dan kekurangan. Tentu runggun A dan runggun B tidak sama. Tentu pertudiakan A dan pertudiakan B tidak sama. Allah mencintai keragaman ini. Seperti itu. Kalau kita tahu bahwa surat 1 Korintus ini adalah surat yang memperkenalkan tentang berbagai karunia roh. Artinya Allah
Allah melalui rohnya ya bebas saja mau memberikan karunia yang bagaimana bagi kita. Dan itu harus kita akui, bukan untuk menjadikan perdebatan yang tidak ujung di dalam kehidupan ini. Harus hanya kita jalani dalam kehidupan kita. Ya. Jadi artinya kalau kita baca dari ayat yang kelima ini, ya, apa yang perlu kita renungkan? Pertama, setiap gereja beserta pemimpinnya masing-masing hanyalah pelayannya Tuhan. Kita bukan pemilik gereja. Kita adalah gereja itu sendiri. Ada banyak cobaan yang dihadapi pemimpin jemaat, pemimpin gereja. Ya, ada banyak cobaan. Nanti kita akan tahu sendiri apa itu cobaan-cobaannya ya, kira-kira begitu. Ya, yang kedua, kita harus menghargai terhadap keanekaragaman, kepelbagaian ataupun keragaman. Karena dibilang tadi di ayat 5b, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu keanekaragaman, saudara-saudari. Ya, artinya ini harus kita terima dan tidak bisa kita tidak terima. Karena apapun ceritanya, kita tidak akan pernah sama dalam berbagai hal, dalam beberapa hal, kira-kira begitu ya. Artinya kita punya keunikan, kita punya ciri khas, kita punya hal yang spesial. Ada gereja yang menekankan pengalaman spiritual, doktrin atau karya sosial ataupun pelayanan diakonia. Selalu ada bahaya menjadi sebuah sekte, yaitu saat menekankan satu sektor dari kekristenan yang utuh. Ketika perbedaan tidak dihargai, terjadilah perpecahan. Ya, lihatlah bagaimana kekristenan sekarang, khususnya Protestan yang sudah memiliki 3.000 denominasi. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, kerinduan kita akan kesatuan. Doa Yesus berbunyi ya, agar mereka semua menjadi satu di Yohanes 17 ayat 21. Satu tidak sama dengan seragam, ya. Satu di dalam kemajemukan, keanekaragaman, ya. Ya, yang dikatakan Allah yang memberi pertumbuhan. Pendeta-pendeta yang berbeda ini tadi, pertua-pertua diakon yang berbeda ini tadi hanya menaburkan benih yang dengan cara yang berbeda-beda. Ya, karena Allah adalah sumber kehidupan. Jadi 1 Korintus 3 ini juga mengajarkan tentang misi Allah dan juga dan juga bagaimana kita mengerjakan misi Allah itu di tengah-tengah dunia, bukan misi gereja. Hanya ada misi Allah di tengah-tengah gereja. Begitu. Satu misi Allah di tengah-tengah dunia yang satu. Inilah jiwa dari okumene. Jadi kita sedang belajar tentang berokumene dari melihat pendeta kita yang berbeda, pertua diakon kita berbeda, konteks pelayanan runggun kita yang berbeda-beda, klasis kita yang berbeda, ya, jemaat kita yang berbeda, dan tidak bisa disamakan semuanya. Dan itu adalah anugerah. Dan cara kita bertumbuh juga tidak sama. Jangan pernah meratapi cara pertumbuhan kita yang tidak sama itu, saudara-saudari terkasih. Ya, artinya yang poin yang keempat, ketika yang penting itu dipegang, yaitu Allah di dalam Kristus, maka kita bisa bertumbuh. Bertumbuh tentu bisa di gereja ataupun di runggun manapun. Artinya kami ini pendeta berpindah-pindah, kira-kira begitu ya. Ya, dimanapun kita bisa bertumbuh. Tapi bukan berarti kita mau mengatakan ya oke lah, sah-sah saja ya, mungkin kita sering jajan rohani. Tapi bukan berarti itu menjadikan alat untuk mencederai gereja kita, mengkritik ataupun mendiskreditkan. Kira-kira tidak begitu ya. Tapi artinya mari terima keanekaragaman ini sebagai kekayaan bagi kita. Saya yakin bukan lagi soal Apolosnya, bukan lagi soal Paulusnya, tapi bagaimana Apolos dan Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua jemaat-Mu yang telah mendengarkannya kiranya terberkati oleh sapaan-Mu, oleh Engkau menyapa dia, sehingga mereka dikuatkan, dimampukan dalam menjalani hidup, dan mereka boleh mendapatkan perenungan yang mendalam bahwa hidup adalah penuh dengan keragaman, dan mereka boleh saling mencintai perbedaan untuk saling melengkapi. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menjalani persekolahan ataupun perkuliahan di masa-masa pandemi, menjalani masa-masa pendidikannya. Kami tahu perubahan ini tentu sangatlah menyita energi mereka, mental mereka. Orang tua juga tentu sangat kewalahan. Kami tidak tahu kapan pemerintah akan mencabut pandemi ini menjadi endemi, tapi kami yakin anak-anak akan Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, walaupun masih belajar secara daring di masa-masa pandemi. Kiranya mereka terus termotivasi untuk mengejar cita-cita, menggapai cita-cita mereka. Orang tua mereka juga yang terus membiayai persekolahan mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.